Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat memasuki kehidupan di minggu yang baru ini. Dan kita percaya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Namun, sebelum kita bersama-sama melangkahkan kaki di minggu yang baru ini, kita melihat dan juga sekaligus merenungkan pesan firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ke-14 yang saya bacakan untuk kita semua. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dan tema kita adalah berani hidup benar walaupun berisiko. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita semua sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan. Seberapa jauh kita berani hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang fana ini, dan tentunya dengan segala risiko yang ada. Jawabannya, kita memang harus berani. Karena apa? Hidup benar itu bukan saja sebuah tuntutan, tetapi itu adalah kebenaran yang harus kita wujudkan. Sebab segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah kebenaran, dan itu absolut, mutlak. Maka ketika kita sebagai orang beriman tentu harus menjalani kehidupan ini sepadan, sejalan dengan kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Dan berbicara tentang firman Allah, selalu ada penolakan di dunia ini. Selalu ada yang tidak seia sekata dengan kebenaran firman Allah itu sendiri. Disinilah tantangannya buat kita semua. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, dan apapun kondisi kita harus berani menjadi orang yang berperilaku benar di hadapan manusia. Kebenaran itu tidak mengenal latar belakang. Kebenaran tidak mengenal gender. Kebenaran tidak mengenal usia. Sehingga ini menunjukkan bahwa apapun situasinya, kepada siapapun kita berhadapan, kebenaran dalam sikap dan hidup ini tentu harus melekat pada diri kita. Karena kalau kita lepas dari kebenaran itu, maka apa yang dikehendaki oleh Allah bahwa kita sebagai penerus, pelaku kebenaran firman Tuhan, sebagai pelaku terang dan garam dunia ini, itu tidak akan bisa kita lakukan. Ada
tugas tanggung jawab sebagai orang beriman, yaitu menjadi terang dan garam dunia ini. Dan itu berarti bahwa kebenaran harus memang melekat pada diri kita. Kebenaran dalam firman Tuhan itu juga menunjukkan sikap yang sesungguhnya tentang kehendak Tuhan, yaitu kasih, keadilan, dan juga damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di minggu yang kita jalani ini, kita tidak boleh meninggalkan sikap hidup yang benar. Resiko memang ada, tetapi itulah tujuan dan kehendak Tuhan yang harus kita nyatakan. Bukan yang hal yang mudah ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran kepada pihak-pihak tertentu. Sebagai orang tua, apakah kita siap menerima kritikan maupun juga pandangan dari anak kita ketika kita bersikap tidak benar? Apakah kita sebagai karyawan melihat pemimpin kita tidak benar, beranikah kita menyampaikan? Nah, ini tentunya sebuah tantangan tersendiri buat kita. Oleh karena itu, keterbukaan diri kepada Tuhan sangatlah penting. Memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan itu adalah kunci. Dan juga hikmat dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran itu dalam segala situasi yang dihadapi. Hidup benar itu juga berarti bagaikan pisau bermata dua. Berlaku keluar diri kita dan juga berlaku bagi kita pribadi. Sehingga kita pun sebagai orang percaya, beriman, tidak pada tempatnya kita menjadi orang yang gegabah, merasa diri sebagai orang paling benar. Kita harus introspeksi. Kita harus berani introspeksi. Kita harus berani menerima pandangan dari siapapun juga, bahkan dari anak kita, manakala memang hal yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan mungkin menyinggung perasaan kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, kebenaran tidak melihat latar belakang. Oleh karena itu, marilah bersama-sama menjalani kehidupan di minggu ini, kita mewujudkan hidup yang benar bagi siapapun juga. Dan tentunya dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kiranya apa yang akan kita lakukan di minggu ini sudah menunjukkan jati diri kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi terang dalam perjalanan hidup kami ke depan. Mewujudkan kebenaran dalam hidup ini bukanlah hal yang mudah. Namun kami percaya pertolongan Engkau Tuhan selalu tersedia bagi kami, manakala kami juga bersungguh-sungguh melakukan kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah dan mampukan kami terus untuk bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran akan kehendak-Mu ya Tuhan.
agar semua itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah ya Bapa, doa ini yang kami sampaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saksikan terus episode selanjutnya. Tuhan memberkati.